dengan NIM 2001-03045. Saya dari kelas 4C, Prodi Tadaris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya membuat video ini sebagai tugas UAS dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ervin Effendi, MPD. Saya berterima kasih kepada beliau telah memberikan tugas ini sebagai UAS, sehingga membuat saya lebih berani dalam berbicara, lebih berani dalam berpendapat. Dan saya berterima kasih kepada beliau telah membimbing kami selama kurang lebih 5 bulan ini. Dari banyaknya judul atau tema yang telah dipresentasikan teman-teman, saya mengambil satu tema yaitu pengertian pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran matematika. Berbicara tentang matematika, matematika merupakan alat yang menjadi dasarnya ilmu pengetahuan yang berperan sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena jika kita ingin mempelajari fisika, kimia, ekonomi, ataupun komputer, maka kita harus menguasai atau memahami yang namanya matematika. Oleh sebab itu, matematika disebut sebagai alat dan bukan sebagai ilmu pengetahuan. Mengingat begitu pentingnya matematika, maka matematika diajarkan sejak mulai dari TK, SD, SMP, sampai dengan SMA. Namun, beberapa dari mereka masih beranggapan bahwa matematika itu sangat sulit untuk dipahami. Bahkan mereka memilih untuk menghindari atau tidak mempelajari matematika. Padahal untuk melanjutkan perguruan tinggi atau sekolah yang lebih tinggi, matematika merupakan salah satu persyaratan dari kelulusan tersebut. Ilmu luar negeri berpendapat bahwa akan sangat sulit atau tidaklah mungkin bagi seseorang untuk hidup di bagian bumi pada abad ke-20 tanpa memanfaatkan yang namanya ilmu matematika. Kita semua mengetahui bahwa matematika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita pasti akan menggunakan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengajarkan matematika, tentu seorang guru akan menggunakan strategi dalam mengajarkannya. Nah, perlu kita bahas strategi itu apa, seperti apa strategi, faktor apa yang menjadi penentu strategi tersebut, dan jenis-jenisnya. Nah, pertama kita akan membahas apa itu strategi. Strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi strategi adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau keberhasilan, kesuksesan yang telah ditetapkan. Nah, apabila kita ingin keberhasilan atau kesuksesan, maka kita harus menentukan strategi yang tepat untuk melaksanakannya agar tujuan kita tercapai. Membahas strategi pendidikan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana metode atau rancangan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Nata, strategi pembelajaran matematika adalah suatu rancangan atau kegiatan yang melibatkan peserta didik guna menggali potensi yang ada pada diri peserta didik itu sendiri agar teraktualisasi dan bisa dimanfaatkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan, strategi belajar mengajar adalah suatu rancangan atau rencana kegiatan yang melibatkan peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan bersama dengan menggunakan strategi tertentu dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, strategi belajar mengajar matematika adalah suatu rencana atau kegiatan
kegiatan belajar matematika yang diajarkan oleh pendidik kepada kelompok peserta didik untuk mencapai tujuan bersama atau mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang menjadi penentu dalam pembelajaran matematika ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus jelas dan harus dipahami oleh peserta didik dan pendidik agar mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal dengan strategi yang baik. Yang kedua yaitu guru. Untuk mencapai implementasi yang baik dalam strategi pembelajaran, maka dibutuhkan kepiawaian guru atau keaktifan guru, kekreatifan guru dalam menjalankan strategi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik yang menjadi orang yang akan menjalankan strategi pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini mempunyai daya tangkap atau daya serap yang berbeda-beda sehingga peserta didik sangat menentukan strategi apa yang akan digunakan oleh pendidik untuk mengajarkan pembelajaran matematika. Sangat-sangat penting sekali peserta didik sehingga menjadi faktor penentu lancarnya pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu suasana belajar. Nah, yang tidak kalah penting suasana belajar. Apabila suasananya asik, tentram, nyaman, maka pembelajaran akan cepat dipahami oleh peserta didik dan tidak membosankan. Nah, yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat mendukung strategi apa yang akan digunakan oleh pendidik dalam mengajarkan pembelajaran matematika kepada peserta didik. Apakah jumlah prasarananya sudah memenuhi untuk menggunakan strategi ini atau belum? Nah, itu akan menjadi acuan sehingga guru akan menggunakan strategi yang mana. Jenis-jenis strategi pembelajaran matematika ada 5, yaitu yang pertama strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini adalah strategi yang menekankan pada proses penyampaian materi yang disampaikan oleh pendidik kepada kelompok peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai dan memahami pelajaran secara optimal. Dalam strategi ekspositori, pendidik cenderung melakukan pengawasan yang lebih aktif dalam pembelajaran, dan peserta didik menerima dan mengikuti apa yang telah diprogramkan oleh pendidik. Artinya, seorang pendidik lebih dominan dalam melakukan penyampaian materi dan peserta didik mendengarkannya. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah ini artinya kegiatan yang memfokuskan peserta didik untuk memecahkan masalahnya sendiri atau memecahkan masalah matematika. Ciri-ciri strategi pembelajaran berbasis masalah ini yaitu anak dituntut untuk berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah atau mengumpulkan datanya dan memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini contohnya guru menjelaskan tentang materi. Yang kedua, setelah itu guru langsung memberikan permasalahan-permasalahan matematika yang akan dipecahkan oleh siswa. Dipecahkan bisa secara individu atau secara berkelompok. Nah, setelah itu akan dipresentasikan atau dipaparkan hasil jawabannya. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry ini adalah mengedepankan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ciri utama strategi ini yaitu yang pertama, siswa dituntut untuk mencari dan menemukan pertanyaannya sendiri atau materi yang akan dipelajari.
Yang kedua yaitu seluruh kegiatan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya. Tujuan dari penggunaan strategi ini yaitu untuk mengasah atau mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis dan kritis. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran ini yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang dimana guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena banyak siswa lebih memahami apabila berdiskusi dengan teman-temannya dibandingkan mendengar penjelasan dari guru. Ada yang langsung mengerti penjelasan guru, ada yang perlu bimbingan lagi, atau lebih mengerti apabila dijelaskan oleh temannya sendiri. Nah, yang kelima yaitu strategi pembelajaran konstekstual. Strategi ini adalah rangkaian strategi pembelajaran yang mengedepankan keaktifan siswa dalam mencari atau menemukan materi pembelajaran yang dipelajari dan mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, sehingga pada saat ditanya oleh guru, murid-murid tersebut sudah memahami karena sudah mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru penting untuk memahami tentang strategi pembelajaran matematika ini, karena siswa mempunyai daya tangkap yang berbeda-beda dalam memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, dibutuhkan keaktifan dari seorang guru dalam melaksanakan strategi yang digunakannya. Oleh karena itu, dengan daya tangkap yang berbeda-beda, maka akan timbul beberapa masalah atau permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran matematika. Yang di sini contohnya yaitu saya mengambil contoh pada kelas 7 pada materi pembelajaran aljabar. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang penyelesaiannya menggunakan huruf-huruf atau variabel yang masih asing untuk digunakan oleh anak kelas 7 yang baru masuk SMP. Nah, bentuk aljabar adalah bentuk operasi atau pengerjaan hitung dari satu jenis atau beberapa jenis dengan menggunakan pengubah atau variabel. Nah, pada strategi terdahulu, guru lebih menekankan kepada peserta didik untuk mengingat, menghafal, dan tidak menekankan untuk siswa untuk bernalar atau memecahkan masalah. Sehingga untuk kedepannya peserta didik hanya mampu mengikuti atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang dicontohkan oleh guru dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang lebih sulit dari apa yang dicontohkan oleh gurunya. Contohnya yaitu siswa masih bingung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan aljabar karena dia masih asing dalam penyelesaian menggunakan huruf-huruf. Apalagi aljabar yang dalam bentuk soal cerita. Mereka tidak tahu harus menjawabnya bagaimana. Menjawabnya apa yang dulu harus dijawab. Mereka tidak bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam soal model matematika, sehingga mereka tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang sangat tepat dalam mengajarkan matematika khususnya aljabar kepada peserta didik. Ini dibutuhkan kekreatifan dari seorang guru dalam memilih strategi yang digunakan dalam mengajar. Dari presentasi-presentasi yang dilakukan teman-teman, saya menemukan hal yang penting atau ide-idenya, yaitu tentang objek matematika, yaitu prinsip, konsep, fakta, dan keterampilan. Dalam mempelajari matematika sangat dibutuhkan siswa untuk memahami konsep matematika tersebut. Karena jika sudah mengetahui konsepnya, maka sesulit apapun soalnya, maka peserta didik akan dapat mampu memecahkan masalahnya. Karena sudah mengetahui konsep awalnya bagaimana dan sangat mengerti
bagaimana cara penyelesaiannya jika soalnya begini dan soalnya begini. Nah, untuk pendalaman pemahaman konsep ini, guru bisa mengajak siswa untuk mengaitkan pembelajaran matematika dengan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa dengan mudah untuk diterima dan akan dihafal, akan diingat sampai dia besar, atau agar tidak kesalahan dalam memahami konsep matematika. Jadi pemahaman konsep dalam matematika itu sangat penting. Pemahaman konsep dan prinsip dalam matematika itu sangat penting, harus dikuasai oleh siswa agar siswa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tentang matematika dengan baik dan benar. Penyampaian tentang konsep, prinsip, fakta, dan keterampilan yang disampaikan oleh guru itu merupakan strategi yang sangat bagus untuk digunakan dalam penyampaian pembelajaran matematika agar mudah dipahami oleh siswa dan akan diingat sampai seterusnya. Nah, kekeliruan yang masih terjadi dalam strategi pembelajaran matematika ini adalah yaitu pemahaman konsep. Lagi-lagi kita akan membahas pemahaman konsep karena pemahaman konsep ini sangat penting sekali untuk dipelajari, karena dengan pemahaman konsep maka kita akan bisa menyelesaikan soal. Nah, contoh sederhana tentang kekeliruan dalam pemahaman konsep ini yaitu yang pertama, contoh sederhananya yaitu 2 ditambah 5 dikali 3 sama dengan, konsep yang salahnya yaitu 2 ditambah 5 yaitu 7, 7 dikali 3 yaitu 21. Padahal ini adalah salah, jawaban yang salah. Nah, konsep yang benar itu adalah 2 ditambah dalam kurung 5 dikali 3 sama dengan 5 dikali 3 yaitu 15, 15 ditambah 2 yaitu 17. Ini adalah jawaban yang benar. Nah, contoh kekeliruan yang kedua yaitu terjadi pada sistem persamaan dua variabel pemahaman konsepnya. Contohnya, jika diberikan persamaan 2x plus 4y sama dengan 3 dan 2x plus 6y sama dengan minus 3. Tentukan nilai x plus y sama dengan. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 2 ini, yang pertama kita harus mengeliminasi kedua persamaan ini dengan cara 2x plus 4y sama dengan 3, 2x plus 6y sama dengan minus 3. Karena ini sudah ada 2x dan 2x, maka kita langsung turunkan atau kurangi. 2x dikurangi 2x yaitu 0, bisa kita tidak tulis. 4y dikurangi 6y sama dengan minus 2y sama dengan 3 dikurangi minus 3 yaitu minus dikali minus sama dengan plus, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, karena tidak ada dalam konsep matematika mengatakan pindah ruas, itu tidak ada, sehingga 2 ini tidak boleh kita pindah ruaskan dengan 6 dibagi 2 sehingga menghasilkan minus 3. Nah, di sini konsepnya yaitu dikali dengan minus 1/2. Kedua ruasnya harus kita kalikan dengan minus 1/2. Sehingga minus 2 dikalikan dengan minus 1/2 yaitu dihasilkan 1. 1 dikali y yaitu y. Nah, 6 dikalikan dengan minus setengah menghasilkan minus 3.
kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 3, maka kita akan mencari nilai X-nya. Tidak kita eliminasi lagi, melainkan kita akan substitusi nilai Y persamaan 1, atau boleh kita substitusikan ke persamaan 2x plus 4y sama dengan 3. 2x ditambah 4 dikali y-nya sama dengan minus 3 sama dengan 3. Nah, kita dapatkan 2x 4 dikali minus 3 yaitu minus 12 sama dengan 3. Nah, untuk menghilangkan 12-nya, minus 12-nya, maka kita tambahkan dengan 12 untuk kedua ruasnya. Kita dapatkan 2x minus 12 ditambah 12 sama dengan 0. 2x sama dengan 3 ditambah 12 sama dengan 15. Sehingga untuk menghilangkan angka 2 di sini kita kalikan dengan 1/2. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 2 dikali setengah yaitu 1 dikali X sama dengan 15 dikali 1/2 yaitu 15/2. Karena yang ditanyakan adalah X ditambah Y, maka kita substitusikan nilai X-nya. Yang kita hapus dulu, yang tidak bisa. X ditambah Y sama dengan titik-titik. X-nya yaitu 15/2 ditambah Y-nya tadi minus 3 sama dengan, nah ini kan pecahan ditambah bilangan negatif. Nah, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 2. Nah, ini 15 dikurang 2 dikali minus 3 yaitu 6 sama dengan 15 dikurangi 6 sama dengan 9/2. Nah, kita dapatkan nilai X plus Y-nya sama dengan 9/2. Nah, ini adalah konsep yang benar dalam menyelesaikan sistem persamaan dua variabel. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami bagaimana konsep matematika dan cara penyampaiannya atau menggunakan strategi pembelajaran yang mana dalam penyampaian pembelajaran matematika tersebut. Karena skill atau keterampilan yang dimiliki oleh guru akan sangat berpengaruh terhadap peserta didik untuk kedepannya. Jika guru salah dalam menyampaikan konsep matematika, maka kedepannya peserta didik itu bisa salah dalam menyampaikan konsep matematika itu juga. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kekeliruan yang ada dalam video ini. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.